Halo semuanya, kembali lagi di talk show Dialog Jakarta Satu. Wah, luar biasa nih. Perkenalkan, saya Muhammad Falah Haryanto yang akan memandu acara talk show Dialog Jakarta Satu. Oke, di sini saya nggak sendiri, tentunya kita sudah bersama Ibu Wakil Direktur 3, Ibu Sri Handayani, SPD MKM. Selamat datang, Ibu. Oke, halo semua. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Jadi dialog Jakarta Satu kali ini, Bu, Oke. kita mengangkat tema tentang seputar si Mama gitu. Sipan Maru ya. Si Penmaru Oke, juga. baik, Iya baik. betul, si Penmaru. Nah, Mhm, Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan mhm, kita tanyakan mengenai si Penmaru. Kira-kira mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih, Bu. mhm. Apa saja sih, Bu, yang di Poltekkes Kemenkes Jakarta Satu itu jalur masuk yang dibuka? Seperti Oke, itu. baik. Di awal kita merekrut mahasiswa itu melalui namanya Sipan Maru, ya, Mm-mm. seleksi penerima mahasiswa baru. Untuk Poltekkes Jakarta 1, kita ada dua jalur ya, Mm-mm. sistem penerimaan. Yang pertama dengan jalur namanya jalur penerimaan dengan penulisan minat dan bakat prestasi, itu Prestasi. dengan nilai raport. Nilai raport Nah, ya. sasarannya adalah para siswa-siswi SMA, SMK, dan setara itu yang masih aktif ya, terhitung aktif sebagai peserta didik, itu dia mengupload nilai rapotnya itu semester 1 sampai semester 5. 1 sampai 1. Yang jelas ada batasan nilainya ya. Ada batasan Oke, karena juga nilainya. ini kan kita akan seleksi berdasarkan nilai-nilai yang tertinggi. Iya, betul. Itu nilainya minimal setiap mata pelajaran itu 7,5. Berarti 7,5. Minimal 7,5. Minimal 7,5. Jadi nilai dia mengupload semester 1 sampai semester 5 Mm-mm. itu masuk ke website kita. Jadi cukup dengan memasukkan beberapa secara upload saja portofolionya. Jadi hanya dengan scan, nanti saat verifikasi diterima baru kita akan mintakan aslinya. Itu yang Oke. pertama. Kemudian yang kedua, namanya jalur penerimaan mahasiswa baru secara bersama. Jadi dilaksanakan serentak seluruh Poltekkes Indonesia. Itu kita dengan istilahnya si mama. Walaupun belum begitu terkenal ya istilah si mama itu apa Iya. ya. Jadi kata orang kalau ada si mama ada si mami dong ya. Betul. Gitu. Baik. Si mama itu kita nanti ada ujiannya dengan jalur tes. Jadi ada tes dengan sistem komputerisasi. Itu nanti ada beberapa soal, jadi soalnya hampir sama dengan seleksi-seleksi masuk perguruan tinggi lainnya. Hanya perbedaannya, nah ini, kalau tahun sebelumnya seleksi yang bersama ini itu sama persis seperti mereka seleksi masuk perguruan tinggi universitas lain ya. Kalau di Poltekkes tahun ini kita mulai sistem soalnya dengan menggunakan sistem namanya tes potensi skolastik. Jadi tesnya nanti agak berbeda di mana mahasiswa itu peserta itu akan lebih dituntut untuk bagaimana nalarnya dan juga berpikir logis. Jadi diharapkan nanti mereka itu bisa sudah setelah selesai jadi tenaga kesehatan itu terbiasa akan menghadapi masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Berarti Agak berbeda dikit. Hanya untuk waktu dan juga untuk soal hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ya, itu saja kita terima dengan dua jalur. Sementara yang jalur yang satu lagi yang kita katakan ada si mama, ada si mami itu tidak ada lagi ya. Untuk apa namanya di kami karena masih PMDP nih Jakarta Satu kita masih buka PMDP. Jadi kita masih tidak menggunakan terima yang jalur mandiri yang istilahnya kata si mami. Saya ulangi kembali yang untuk jalur prestasi minat tadi ya, itu juga kita memprioritaskan juga bagi peserta yang memiliki prestasi-prestasi di bidang non akademik. Misalnya dia pernah juara lomba olahraga, lomba nyanyi gitu ya, lomba tari, kemudian juga dia pintar bahasa Inggris ikut lomba kompetisi. Hanya itu kita akan prioritaskan biasanya. Jadi mereka juga akan kita terima dengan adanya kelebihan-kelebihan memiliki prestasi di bidang non akademik tadi. Oke, Itu saja. Berarti kalau untuk PMDP itu lebih ke prestasi ya, Bu ya. Kalau untuk prestasi, nilai raport, raport dan juga nilai di bidang yang lain ya. yang lainnya. Berarti untuk si mama itu mandiri, jadi bisa semuanya ikut sama-sama ya. Boleh. Oke. Tapi langsung kita berbeda ya. Jadi seleksi yang PMDP tadi, prestasi minat bakat itu juga nanti dilanjutkan dengan yang tes tadi tertulis dengan menggunakan komputer sistemnya. Itu yang selama ini ya proses jalur seleksi mahasiswa yang kita terima. Hanya itu. Baik. Nah, jadi teman-teman yang di rumah jangan lupa dicatat mungkin tanggalnya ya. Tanggalnya untuk informasinya juga ada semuanya Di website di kita. website, di Instagram, di
kontak personnya di 0858 13167084. Ya. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti untuk bagaimana jalur penerimaan mahasiswa baru itu kalian bisa lihat di website Poltekkes Jakarta 1 dan juga di IG kita ya. Iya, Itu betul. akan terjelas jadwalnya kapan pendaftaran untuk jalur yang PMDP ini dan juga kapan untuk jalur pendaftaran yang seleksi Sipan Maru bersama tadi. Itu akan jelas jadwalnya, kapan mulai masuk upload, kapan pengumuman, semuanya ada di situ. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, pertanyaannya yang selanjutnya. Kapan nih Bu semester baru? Oke, sesuai dengan kalender akademik yang kami susun untuk tahun ajaran baru itu akan dimulai minggu ketiga bulan Juli. Bulan Juli Ya, berarti ya. bulan Juli. Oke, kita lanjut aja kali ya Bu ya. Apa nih Bu yang harus dilakukan agar peluang ini lebih diterima lebih tinggi gitu untuk teman-teman yang di rumah? Baik, kalau yang peluang jalur yang pertama tadi ya, untuk yang prestasi itu jelas yang peluang tinggi bagi mereka yang nilainya tadi lebih tinggi ya, nilai yang di atas 75 Di atas tadi 75. dan juga mereka yang memiliki para peserta adanya prestasi-prestasi tadi. Itu pasti pulangnya lebih tinggi diterima. Tuh, kemudian untuk jalur yang tes itu jelas apa biar bisa lulus ya harus banyak belajar. Betul. Kemudian latihan-latihan soal hampir sama ya dan mengikuti kursus-kursus dan juga di kami ini di Poltekkes Jakarta 1 alhamdulillah BEM kita itu punya ide ya, ada rencana kegiatan untuk melaksanakan tryout Sipan Maru. Nah, ini nanti adik-adik semua yang ingin masuk ke sini mendaftar mungkin silakan nanti cari informasi ya. Betul, bisa follow Instagram kita. Jadi program juga dari BEM-nya ya Betul. untuk melakukan tryout, uji coba ya, Betul. uji coba latihan seleksi untuk masuk ke Sipan Maru seperti ini. Iya, Dan juga lainnya apa? Pentingnya apa? Harus minta doa restu kepada orang tua. Nah, itu karena doa orang tua itu nomor 1. Iya, itu hal yang terpenting. Betul, ya Bu harus ya. minta doa orang tua dan satu harus apa? Yakin dan merasa mampu melaksanakan itu. Betul. Jadi jangan ragu untuk mendaftar, yakin, kemudian juga harus siap berdoa dan juga minta restu orang tua dan juga tadi persiapan-persiapan dengan latihan dan juga ikut tryout yang dilaksanakan oleh di BEM Poltekkes Jakarta 1. Jakarta 1. Wah, luar biasa berarti ya, selain persiapan dari teman-teman di rumah, tentunya kita juga mempersiapkan juga gitu ya. Difasilitasi oleh BEM ya. Betul. Jadi nanti infonya mereka bisa lihat di mana tuh kalau ada infonya bisa lihat di akun Instagram kita di @bempoltekkes Kemenkes Jakarta 1. Itu sekitar bulan. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan ya kapan jadwalnya, kemudian bayarnya berapa. Dibayar gratis nanti nih. Ada ya, kena untuk biaya untuk soal mungkin ya. Baik, sama lamanya kapan gitu ya nanti diinfokan. Oke, adik-adik semua peserta sudah menyimak ya persiapan-persiapan apa saja tadi? Berarti sudah harus matang nih ya Bu ya persiapannya ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Bu. Adakah tahapan lain nih Bu dalam pendaftaran? Oke, seperti tadi saya sampaikan di awal, kalau uji untuk yang Sipan Maru bersama itu melalui tes dulu. Setelah terima tesnya, nanti akan ada uji kesehatan. Nah, uji kesehatan ini sesuai dengan pedoman biasanya kita akan berikan langsung kepada peserta yang lulus secara uji tulis tadi, baik itu juga jalur yang prestasi rapot tadi, nanti akan ada uji kesehatan. Disilakan nanti para peserta itu melakukan uji tes kesehatan di fasilitas kesehatan masyarakat sendiri ya. Jadi boleh ke puskesmas, boleh ke dokter praktek, kemudian juga ke rumah sakit. Tapi jangan lupa kalau dokter praktek harus mempunyai surat izin praktek dokternya. Jangan abal-abalan kata orang ya. Jangan dokter abal-abal. Baik. Apa saja uji kesehatan itu secara umum biasanya, yaitu uji dalam hal semua sistem tubuh akan dicek secara normal, kemudian mungkin ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan ronsen dan sebagainya. Itu kita serahkan langsung secara mandiri kepada para peserta nanti. Jadi kita tidak mengelola itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga mengadakan namanya tes wawancara. Nah, tes wawancara ini kalau untuk jurusan ortotik prostetik ada dengan menggunakan interview dengan bahasa Inggris. Nah, itu jadi harus orang-orang yang pintar jago bahasa Inggris daftarlah di situ. Tapi peluangnya pun yang jurusan ortotik prostetik juga bekerja keluar negeri itu lebih besar. Makanya saat kuliah pun mereka menggunakan bahasa asing. Bahasa asing ya. Sementara yang lainnya adalah juga wawancara kepada seluruh peserta yang akan sudah dinyatakan lulus ya, terutama ya lulus tes tadi, kemudian lulus uji kesehatan. Itu dengan wawancara. Wawancara itu kita lebih kepada untuk menggali lagi sih, menggali kepada pasar peserta ini mereka betul-betul minatnya kuat gitu ya untuk menjadi mahasiswa Poltekkes dan juga siap
ikut kuliah di Jakarta 1. Jadi lebih kepada menggali secara persiapan mereka betul-betul ingin sekolah sebagai tenaga kesehatan. Itu sih larinya. Luar biasa. Tadi Iya. sangat menarik juga tuh ya Betul. untuk jurusan ortotik prestetik sendiri itu Betul. bahasa Inggrisnya harus Betul. dikuatin juga karena Iya. berbasis internasional ya Bu ya. Betul. Oh, satu lagi saya lupa. Kita juga sudah menerima nanti untuk jalur kelas internasional. Wow. Jadi memang kita sudah tahun yang lalu, tahun 2023 kita menerima kelas jurusan yang untuk nurse, selama ini baru satu ya, dari jurusan keperawatan yang profesi sarjana terapan dengan nurse itu kita akan menyaring kembali satu kelas itu kita siapkan khusus untuk mereka, namanya kelas yang berstandar internasional. Di situ juga peluangnya adalah kelebihan nanti pada yang mereka masuk kelas ini adalah prioritas utama atau diutamakan untuk direkrut bekerja di luar negeri. Sehingga memang itu ya tawaran kita dari luar negeri sangat banyak loh. Iya, betul. Untuk tenaga kesehatan, terutama perawat dan bidan ya. Tapi tidak berkecil hati untuk perawatan kesehatan gigi ya, dengan OP itu juga banyak sekali tawaran di luar negeri. Nah itu yang selama ini tahun ini juga kita akan terima kelas internasional itu. Dan tahun ini hampir seluruh Poltekkes seperti yang sih juga ada kelas itu. Sudah ada kelas internasional ya Bu, berarti sudah merata juga ya. Betul. Oke, nah jangan lupa tuh ya teman-teman, tadi udah disampaikan beberapa hal yang memang menarik banget ya Bu ya di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan yang mungkin banyak banget nih Bu, ada yang belum tahu gitu. Untuk biaya sendiri Bu dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 itu berapa sih Bu? Oke, karena kami masih PMDP ya. Iya. Kita masih PMDP, itu ada aturannya sesuai dengan PP, di sini saya contekannya ya. PP 64 itu tahun 2019, bahwa untuk prodi masing-masing itu ada berbeda uang kuliahnya. Yang kita bilang nanti biaya pendidikan itu diistilah dengan uang kuliah tunggal atau UKT. Di mana uang kuliah ini per semester dibayar. Itu untuk D3 keperawatan itu sebesar 4.300.000 per semesternya. Kemudian D3 kebidanan sebesar 4.400.000 per semester, dan juga untuk D3 kesehatan gigi sebesar 3.700.000 per semester. Sementara untuk prodi yang sarjana terapan, baik yang untuk ortotik prostetik maupun untuk sarjana terapan keperawatan itu sama-sama 4 juta per semester. Nanti yang sarjana terapan itu kan melanjutkan ke profesi nurse ya. Nah itu mereka biaya kuliahnya sekitar 6 juta per semester. Itu yang masih kita karena PMBP. Ya, ini biaya kuliah ini dibandingkan dengan Poltekkes yang sudah BLU itu sangat murah sekali. Sangat murah, betul. Sangat murah sekali. Betul. Cuma nanti kita juga tahun depan mungkin sudah BLU ya, tapi disesuaikan. Akan ada peningkatan sesuai dengan jumlah uang kuliah yang dibayarkan sih ya. Ada perubahan-perubahan, ada perbedaannya. Ada beberapa perbedaan ya Bu ya, berarti betul. untuk biaya jika kita nantinya kan BLU. Betul. Kalau untuk tahun ini berarti masih PNBP ya. Jadi istilah PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Itu di aturannya itu. Jadi ayo semuanya segera cepat daftar ke Poltekkes Jakarta 1 saat ini, tahun ini, karena biaya kuliah kita masih sangat murah dibandingkan di Poltekkes Jakarta 2 dan 3, terutama Jakarta ya, atau Poltekkes yang lain. Karena yang sudah BLU juga ya, kapan lagi ya? Iya, betul. Murah kuliah. Betul banget. Nah, jangan lupa pokoknya teman-teman yang di rumah, jangan lupa pokoknya buruan daftar. Yang tadi ya ada PMDP, ada si Mama. Dan juga nih Bu, satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Tadi kan sudah diterangkan biayanya. Nah, kira-kira di Poltekkes Jakarta 1 ini ada beasiswa nggak sih Bu? Oke, beasiswa itu kita pemberian bantuan kepada peserta ya, yang sudah diterima ya. Betul. Kita siapkan bantuan beasiswa itu bagi mahasiswa kita yang memang dia kategori masuk masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga yang kurang mampu istilahnya ya. Itu kita berikan beasiswa. Itu besarannya pun kita sesuaikan dengan UKT. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu ya, terutama betul-betul peserta tersebut masuk ada mahasiswa yang memang kelompok tidak mampu. Nanti ada kriteria syarat-syaratnya. Itu lumayan banyak, kita sekitar 20% kurang lebih ya dari seluruh peserta mahasiswa itu kita berikan bantuan untuk yang biaya mahasiswa beasiswa dengan yang tidak mampu ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan itu diberikan selama dia jadi peserta kita aktif ya, terdaftar. Jadi kalau memang itu sudah di SK-kan, biasanya aturan peraturan dia sesuai dengan kriteria, itu akan kita berikan terus mulai dari dia diterima sampai dia selesai kuliah. Berarti luar biasa kan? Luar biasa Betul. banget. Luar biasa. Kemudian satu lagi, beasiswa namanya beasiswa mahasiswa berprestasi semester. Nah ini diberikan kepada para peserta didik kita yang IP-nya minimal 3,5.
Nah, itu kalau kalian punya nilai tinggi itu akan dapat biaya siswa itu saat ranking 1, ranking 2, ranking 3. Hanya sampai ranking 3 saja. Itu per semester. Itu per semester. Betul. Wah, luar Luar biasa biasa kan. banget. Dan Berarti kita juga kadang-kadang mendapatkan juga kerjasama sama mitra ya. Beberapa itu mendapatkan beasiswa dari institusi atau perusahaan lain, itu juga ada yang menawarkan ke kita. Yang sudah terjadi ini adalah dari jurusan kesehatan gigi ya. Itu berapa kali mahasiswanya mendapatkan beasiswa dari perusahaan dental klinik dan sebagainya. Itu juga lumayan besar ya. Dan itu bahkan anak-anaknya nanti setelah selesai itu akan direkrut biasanya. Wah, bekerja di tempat luar biasa. klinik tersebut. Jadi udah setelah lulus sudah nggak bingung lagi, Betul. terus juga dibiayai juga. Betul. Nanti Wah, akan bekerja langsung ya di tempat itu. betul banget, wah luar biasa. Iya. Berarti di Poltekkes Jakarta 1 juga banyak beasiswanya ya Iya, Bu ya. betul kami tawarkan. Dan juga jangan khawatir untuk mungkin dari teman-teman yang di rumah bingung untuk biaya kuliahnya gitu Iya. seperti apa. Jadi segera ya tahun ini terakhir Terakhir. dengan uang kuliah yang murah, ayo semuanya betul. daftar ke kami gitu ya. Daftar ke Ayo kita. iklan promosi gitu Iya, ya. ini juga salah satu ajang promosi kita nih. Pokoknya teman-teman buat yang masih bingung bisa hubungi di 0858 1316 7084 Oke. atau di Instagram kita di Polkes Jasa Official, dan juga mungkin tadi juga ya Bu ya terkait dengan tryout si penaruh Betul. itu bisa kepoin Instagram BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Oke, sehingga akan jelas informasi-informasi itu ya selalu Betul. disampaikan ya di website kita dan di IG-nya ya. Iya, pokoknya Jadi catat tadi ya. dicatat, jangan lupa tanggalnya juga jangan sampai terlewat. Tapi kayaknya masih panjang ya Bu ya. Ya, untuk yang jalur rapot tadi itu kami sampai ditutup di tanggal 24 Februari tahun Oke. ini ya. Mhm. Kemudian nanti yang untuk jalur tadi yang seleksi bersama itu baru mau dibuka bulan Maret. Oke. Bulan Maret awal kalau nggak salah sampai di awal Mei. Kita buka 2 bulan. Oke. Jadi gini, kalau misalnya adik-adik saat mendaftar dengan nilai rapot tidak lulus, itu masih ada kesempatan ikut yang jalur tadi si mama Mama. itu, Oh. si penaruh bersama, dengan nanti memang harus ikut tes ya. Tes tadi, tes dengan menggunakan komputer. Komputer. Berarti datang ke sini ya Bu ya. Betul. Betul. Oke. Jadi biar tahu juga sih Bu Betul. ya. Dan itu dia boleh, kalau namanya seleksi bersama itu dia boleh memilih beberapa poltekkes. Jadi tidak hanya satu poltekkes saja, tapi nanti tempat ujiannya nanti boleh memilih tempat terdekat. Misalnya dia di Jakarta, memilih Jakarta 1 tempat Jakarta 1 tesnya. tempat ujian. Walaupun nanti dia kan daftarnya juga boleh di Medan, misalnya boleh di Bali, itu boleh. Jadi kita boleh, mereka boleh. boleh yang jalur si mama ini boleh lebih dari dua Dua atau Poltekkes. ya maksimal 3. Oh, maksimal 3 Maksimal 3 ya, Poltekkes. 3 pilihan untuk peminatan jurusan atau program studinya. Wah, luar biasa. Luar biasa kan? Tapi jangan lupa pilihan pertamanya Poltekkes Jakarta 1 ya. Mumpung tahun ini tadi saya bilang bahwa uang kuliah kita masih murah Murah. dan di bawah rata-rata poltekkes yang lain. Kapan Betul, lagi? Iya, kalau teman-teman nggak percaya bisa dikepoin, ya kan? Kita Boleh. biaya paling murah ya Bu ya. Boleh, nanti Oke. dicek ya. Dan info untuk biaya kuliah pun ada di website kita ada ya. Di website kita ada, itu akan kita infokan juga. Oke, baik Oke. Ibu. Tidak terasa nih Bu waktunya betul. kita harus berpisah ya. Berpisah Pak, Berpisah. untuk pembicaraan saja Iya, ya. untuk pembicaraan. Baik. Oke, mungkin kami ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. Ibu atas waktunya. Sama-sama, sukses. Karena kita tahu Ibu Wadir 3 ini waktunya padat banget. Bukan ya. padat ya kerjaannya. Kerjaan waktunya padat banget, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Oke, Semoga sama-sama. pendaftar banyak dan Amin. juga Ayo, segera Poltekkes semua Jakarta daftar. 1 menjadi Poltekkes yang Oke. nomor 1. Jadi masih ada untuk yang jalur PMDP 1 minggu ini kami terima, masih kami tunggu mendaftar. Ayo segera semuanya, mumpung kuliah kita masih murah. Murah. Oke. Dan kita untuk yang prestasi nggak kalah ya. Betul. Gitu. Perlu diinformasikan juga bahwa untuk uji kompetensi, Poltekkes Jakarta 1 adalah satu-satunya Poltekkes yang seluruh prodinya 100% lulus. Oke. Wow, luar biasa. Jadi memang keren-keren banget. Betul, nih, dibandingkan Poltekkes lain loh gitu. Wah, tuh buruan, tunggu apa lagi? Mhm. Yuk daftar di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Oke. Terima Terima kasih banyak, Ibu. Terima Oke. kasih. Sukses semuanya. Halo, selamat datang di Talk Show Dialog Jakarta 1. Oke, kembali lagi sama saya Muhammad Haryanto selaku Badan Eksekutif Mahasiswa, dan di sini saya nggak sendiri. Nah, di sini saya udah bersama
teman-teman nih perwakilan dari mahasiswa jurusan. Nah, ini ada 4 jurusan, ada ortotik prostetik, ada keperawatan, kebidanan, dan kesehatan gigi. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, rasanya kita nggak afdol nih kalau misalkan kita nggak kenalan terlebih dahulu. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu nih dari kakak yang sebelah sini nih. Halo Sobat Podcast Jasa, perkenalkan, nama saya Tubagus Ilham Rizky. Saya dari jurusan ortotik prostetik, tingkat 2 atau semester 4. Oke, boleh dilanjut nih sama kakak yang sampingnya. Halo Sobat Podcast Jasa, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Almer nih dari jurusan Keperawatan dan Profesi Nurse. Saat ini saya sudah di tingkat 3 atau di semester 6. Oke, boleh Halo lanjut. Sobat Podcast Jasa, saya Bella Alia dari jurusan kebidanan. Saat ini saya tingkat 2 atau di semester 4. Halo Sobat Podcast Jasa, perkenalkan nama saya Mayata Dewi dari jurusan D3 Kesehatan Gigi. Saat ini menempuh semester 6 tingkat 3. Oke, wah luar biasa. Berarti di sini ada tingkat 2 dan tingkat 3 ya. Kalau dari Kak Maeta tadi ya. Kak Maeta sendiri itu tingkat 3 berarti tingkat akhir ya. Kalau Kak Dimas dari Tingkat 3. tingkat 3 berarti Belum tingkat belum akhir ya. Masih Karena- panjang ya. Karena masih harus profesi ada nurse. profesi. Betul. Oke. Kalau dari Kak Tubagus masih Tingkat ada berapa semester lagi nih Kak? Kalau di OP 4 semester. 4 semester Iya. lagi. Kak Beril Ada 2 semester lagi karena Ada. cuma sampai 6 semester sampai aja. 6 semester aja. Oke, kalau saya sendiri itu dari D3 keperawatan. Nah, sama cuma 3 tahun. Dan saya sekarang tingkat 2. Oke, mungkin kita bakal ngobrol santai-santai aja, kayak nggak usah tegang-tegang ya. Kita mau tahu nih, Kak. Sebelumnya Kakak ini SMA atau dari SMA atau SMK? SMA. SMA. Aduh, SMK. Berarti kita sama ya. Kita sama ya. Berarti kita sama nih, Kak Maeta. Nah, SMK-nya kesehatan, Kak? Iya, SMK Kesehatan kebetulan jurusan keperawatan. Wah, luar biasa. Jurusan keperawatan dapat ke kesehatan gigi. Oke. Dulu kalau yang kakak-kakak yang lain ini dari SMA jurusannya IPA. Dari IPA. IPA. Oh, IPA. Nah, mau tahu nih, Kak. Kan sekarang kita ngobrol-ngobrol seputar si Penmaru. Nah, kira-kira waktu dulu nih Kakak nyiapin untuk seleksi masuk ke Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 itu gimana sih, Kak? Apa sih persiapannya? Mungkin dari Kak Tubagus dulu nih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk dari saya, untuk persiapannya ya. Kalau persiapannya itu yang pertama ya mungkin harus belajar. Karena kan kita akan menyiapkan ujian-ujian. Ya. Baik, karena kita akan menyiapkan ujian-ujian seperti itu. Kemudian yang kedua itu mungkin persiapan mental, karena kan kita akan menghadapi masuk ke perguruan tinggi ya. Justru kita perlu mental yang lebih kuat lagi, karena kan akan menghadapi tingkat pendidikan selanjutnya. Mungkin seperti itu sih dari saya. Boleh dilanjut nih sama Kak Dimas. Iya, kebetulan teman-teman sekalian sedikit sharing ya. Kalau misalnya saya itu kan masuk ke Poltekkes Jakarta 1 adalah jalur PMDP, Kak, penyaluran minat dan prestasi. Jadi yang perlu disiapkan nih dari SMA, teman-teman harus persiapkan nih untuk nilai rapotnya, untuk prestasi-prestasi yang sudah dilakukan di SMA sebagai penunjang untuk masuk ke Poltekkes Jakarta 1. Kayak gitu sih, Kak, kalau dari aku. Boleh dilanjut sama Kak. Kalau dari aku kurang lebih sama sih sama kayak dari Kak Tubagus sendiri, mungkin emang harus belajar dan juga nyiapin mental karena selain dari PMDP ada juga jalur si mama di mana dia kan nanti kita tes. Jadi kalau misalkan memang ternyata dari PMDP belum rezekinya bisa dilanjut pakai jalur si mama. Oke. Dari Kak Maeta nih. Oke, kebetulan di sini saya sama Kak Dimas Almer. Di sini saya juga masuk melalui jalur PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Itu mungkin persiapannya mungkin disiapkan dari kelas 10 seperti itu ya. Kita harus mempersiapkan, menstabilkan nilai rapot kita karena tadi sudah dibilang juga oleh Bu Wadir 3 bahwasannya nilai rapot tertinggi itu juga sangat menentukan seperti itu dan juga mempersiapkan mempersiapkan prestasi-prestasi yang harus kita miliki seperti itu untuk menunjang penilaian ke depannya. Waduh, luar biasa ya. Berarti di sini itu mahasiswa-mahasiswa terpilih ya. Berarti yang daftar juga bukan hanya 100-200 ya, bahkan ribuan ya berarti. Betul. Ya. Wah, luar biasa. Ada yang si mama, Kak, di sini.
aku. Oh wah, oh si mama juga. Wah berarti itu juga persiapannya juga harus lebih matang ya kak. Oke, tadi juga sedikit menarik berarti harus mempersiapkan nih adik-adik bukan hanya yang kelas 12 aja ya, melainkan yang dari kelas 10 juga ya. Wah, jadi jangan lupa tuh untuk dipersiapkan nilai-nilainya, prestasi-prestasinya ya. Jadi kalau misalkan mungkin dari sekarang dari adik-adik semuanya masih bingung mau masuk kemana, masuk Poltekkes Jakarta 1. Karena memang di sini orang-orang terpilih juga ya Kak. Terus juga kita di bawah naungan Kemenkes ya. Betul. Wow, luar biasa, keren-keren banget. Nah, setelah dari si Mama atau PMDP tentunya kan sudah diterima nih. Gimana sih Kak adaptasi gitu? Mungkin kita agak bingung nih. Kalau misalkan dari Kak Mayeta sendiri mungkin sudah mengenal dunia kesehatan dari SMK. Tapi kalau dari Kak Dimas, Kak Tubagus, sama Kak Beril kan dari SMA yang notabene itu tidak ada kesehatannya sama sekali gitu ya. Mungkin ada tapi tidak sebanyak yang Kak Mayeta dapatkan gitu. Gimana nih Kak adaptasinya awal pertama masuknya gitu? Aku boleh jawab duluan ya? Boleh, boleh. Oke, kalau misalnya masa adaptasi nih teman-teman sekalian ya, masa adaptasi di Poltekkes Jakarta 1 ini sebenarnya nggak terlalu susah ya Kak ya, karena kan kita ketika pembelajaran itu tidak jauh beda dengan masa SMA, mungkin hanya perbedaannya di asesmen pembelajarannya. Ketika kita di Poltekkes Jakarta 1, fokus pembelajarannya itu di bidang kesehatan teman-teman sekalian, baik di keperawatan, kebidanan, ortotik prostetik, atau mungkin kesehatan gigi. Kita fokus pada kesehatan diri sendiri, kesehatan orang lain, kesehatan masyarakat. Tapi jangan takut teman-teman sekalian, meskipun kita fokus pada bidang kesehatan, tapi kita nggak melulu tentang kesehatan kok ya. Kita juga belajar tentang hukum, kita belajar tentang masyarakat, kita belajar tentang epidemiologi seperti itu. Jadi masa adaptasinya bagaimana? Jalanin aja. Nanti juga kita akan terbiasa Aja kayak gitu. ya. Aja. Karena di sini juga nyenangin banget kok kuliahnya kayak gitu, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan banget ya Kak. Betul. Karena juga di sini juga bukan hanya kita kenal tuh bukan hanya jurusan kita aja ya Kak, melainkan kita bermain, ketemu juga sama jurusan-jurusan yang lain ya. Karena nanti akan ada pembelajaran itu kolaborasi antar profesi, di mana itu nanti kita bakal gabung bareng-bareng untuk belajar sama-sama gitu ya. Wah, luar biasa. Keren-keren banget nih. Nah, tentunya ini bukan hanya mahasiswa yang biasa nih. Kita hadirkan bukan hanya mahasiswa yang biasa, tapi mahasiswa yang sangat luar biasa. Tentunya pastinya punya punya prestasi atau punya keunggulan sendiri. Kira-kira nih Kak, dari Kak Maeta atau Beril atau Kak Dimas atau Kak Tubagus, apa sih Kak nih yang udah diraih selama di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1? Mungkin boleh dijawab dari Kak Maeta sendiri nih. Oke, apa saja yang diraih ya? Mungkin dari semester 1 mungkin ya Kak bisa disebutkan. Hal yang sudah diraih seperti itu dari semester 1 dari saya pribadi itu dari semester 1 sendiri sudah mengikuti beberapa event seperti perlombaan di bidang menulis, entah itu menulis cerpen ataupun menulis novel seperti itu. Terus dilanjutkan ke semester-semester berikutnya. Untuk semester 2 itu mulai berlatih untuk mengikuti lomba esai ataupun karya tulis, dan di semester 3 pun sama mengikuti beberapa olimpiade dan puji Tuhan seperti itu saya diberikan kesempatan untuk memenangkan lomba tersebut. Dan juga perlu diketahui juga di sini saya mengikuti pada saat semester 4 seperti itu mengikuti lomba mahasiswa berprestasi tingkat nasional Poltekkes Kemenkes, yang dimana pada saat pada tahun 2023 itu merupakan tahun yang sangat momentum sekali ya teman-teman, karena di 5 tahun terakhir itu Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 itu sendiri belum bisa masuk tingkat nasional, dan puji Tuhan pada tahun 2023 masuk tingkat nasional dan masuk top 5 juga seperti itu. Dan kemudian di akhir penutupan tahun 2023 itu saya meraih 2 perlombaan itu dengan jarak waktu kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Waduh. Pertama ya 1 minggu Padat banget di nih kayaknya. awal
pertengahan bulan November itu mengikuti lomba di Palangkaraya dan puji Tuhan juga mendapat juara Harapan 2 seperti itu, dan di penutupan tahun 2023 mengikuti lomba tingkat internasional yaitu bidang scientific paper, di mana kita sebagai tenaga kesehatan, bukan hanya tenaga kesehatan gigi, membuat satu aplikasi yang bisa mencegah adanya penyakit mental seperti itu. Itu tingkat internasional. Dan selain prestasi yang tadi baik di bidang akademik maupun non akademik, di sini juga saya pernah meraih di bidang organisasi seperti itu. Di antaranya itu pernah mengikuti BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dan diamanahi sebagai bendahara satu seperti itu, dan juga mengikuti organisasi nasional yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia, itu diamanahi juga sebagai bendahara umum. Dan tidak hanya itu, teman-teman semua di sini juga saya mengikuti organisasi di bawah naungan Kemenkumham, dan puji Tuhan juga diamanahi sebagai koordinator Senyum Anak Nusantara Chapter Jakarta tahun 2022-2023. Mungkin itu aja dari saya, dikembalikan. Sekali. Oke, mungkin boleh dilanjut nih. Tadi aja sudah dari Kak Maeta, mungkin dari Kak Beri. Untuk aku sendiri kebetulan karena semasa SMA-nya COVID dan lalu aku juga dengan background swasta sejak dulu, jadi kebetulan mungkin pindah ke ke perkuliahan negeri ini lumayan berat ya. Jadi untuk di masa transisi awal memang belum terlalu aktif, tapi dengan adanya penyesuaian untuk semakin kesini, alhamdulillah mengikuti banyak beberapa kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dan alhamdulillah sekarang juga menjabat sebagai ketua UKM di Paduan Suara. Waduh, berarti suaranya bagus nih Kak Beril ya. Oke, boleh dilanjut nih sama Kak Dimas. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin pas saya nggak sebanyak Kak Maeta ya atau Kak Beril ya. Jadi kalau misalnya saya alhamdulillah lebih terfokus pada kegiatan organisasi seperti itu ya. Mulai dari semester 2 saya sudah menjabat sebagai seorang sekretaris 1 di UKM English Club. Aktif juga di UKM English Club. Setelah itu menjabat juga di UKM Formis sebagai ketua divisi dakwah. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim tahun lalu di periode 2021-2022 menjabat sebagai staf nasional itu komunikasi dan informasi dari Forkompi, Forum Komunikasi Poltekkes Indonesia, seangkatan nih sama Kak Maeta. Setelah itu menjabat alhamdulillah diamanahi sebagai presiden mahasiswa periode 2022-2023. Dan saat ini saya menjabat di Formis sih, seperti itu. Di Formis. Iya, masih di Formis. Dari BEM, terus masih tetap aktif ya Kak di bidang Formis tuh Forum Mahasiswa Islam. Rohis kalau dia mau. Iya. Jadi di sini tuh bukan hanya LKM ya, melainkan banyak UKM. Ada UKM juga, betul. Luar biasa sekali tadi pengalamannya. Nah, yang terakhir nih ada Kak Tubagus. Kita mau tahu. Terima kasih semuanya. Mungkin kalau dari saya mungkin nggak sebanyak rekan-rekan semuanya kali ya. Mungkin untuk dari saya bisa dimulai dari semester 1 kali ya. Untuk dari saya mungkin saya lebih fokusnya di akademik sih sebenarnya. Iya. Untuk di semester 1 sampai semester sekarang alhamdulillah diamanati untuk mendapat mahasiswa berprestasi. Wah, seperti luar itu. Biasa. Berarti ini mahasiswa berprestasi. Amin, amin. Ya. Insya Allah semoga aja. Wah, nah, kemudian keren. Untuk dari pengalaman organisasi, kebetulan saya juga di jurusan ortotik prostetik. Masuk jurusan himpunan mahasiswa seperti itu. Jadi sering ada kegiatan mahasiswa. Kemarin juga sempat mengikuti NHPO. Wah, National Health Polytechnic Olympic seperti itu. Itu event nasional yang iya seperti itu. Bagus banget ya Kak. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu nih buat kakak-kakak yang sangat luar biasa. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Gimana? Apa sih Kak keuntungannya nih biar adik-adik yang di rumah tahu gitu keuntungan menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 gitu. Untuk keuntungannya sendiri sih
untuk keuntungannya sendiri, menurut aku sistem pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, terutama di kebidanan sendiri ini, dia lebih mengutamakan agar mahasiswinya ini lebih aktif, di mana kita semua ini di awal perkuliahan akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok akan menghandle satu bab. Jadi mahasiswanya sendiri akan mencari lebih banyak materi, mereka akan lebih banyak membaca buku dan jurnal, sehingga mahasiswa akan menjadi lebih aktif dan mengetahui lebih banyak hal, tidak hanya dari dosen, tapi mereka juga akan mengetahui berdasarkan bacaan mereka sendiri gitu. Dan mereka juga akan pada saat pembelajaran kelas akan dilakukan presentasi dan tanya jawab, dan mereka bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, sehingga itu akan membuat mahasiswanya sendiri harus bisa menjawab. Jadi mereka akan lebih banyak lagi membaca jurnal dan artikel di saat mereka membuat makalah, kurang lebih untuk di bidang seperti itu. Oke, boleh dilanjut nih untuk kesehatan gigi sendiri, Kak. Oke, keuntungan masuk kesehatan gigi ya. Sebenarnya banyak keuntungan dan keunggulan di bidang kesehatan gigi itu, salah satunya itu kita memiliki sistem pembelajaran yang terarah. Jadi sudah dipatok gitu. Ini belajar seperti ini seperti ini, dan juga kita juga udah dibagi antara teori dan praktek. Jadi sebelum kita memulai praktek, kita teori terlebih dahulu, baru praktekem. Selain itu juga kita juga di kesehatan gigi memiliki keunggulan yang dimana kita memiliki fokusan utama itu pendidikan kesehatan gigi untuk anak usia dini. Jadi kita tidak hanya berinteraksi dengan pasien-pasien umum saja, tapi kita juga lebih berinteraksi kepada anak-anak usia dini seperti itu. Gimana caranya mengenal dia, karakteristik dia, dan gimana cara kita berkomunikasi dengan anak usia dini tersebut, seperti itu. Oke, luar biasa. Selanjutnya di jurusan keperawatan sendiri nih, Kak. Iya, kalau dari jurusan keperawatan ya Kak, sebenarnya secara umum kita sebagai mahasiswa di Poltekkes Jakarta 1 ini banyak banget nih Kak keuntungannya kayak gitu. Kita bisa mengembangkan pendidikan kita, pengetahuan kita, bisa mengembangkan juga skill kita nih, kemampuan kecakapan kita seperti itu. Didukung dengan fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa di Poltekkes Jakarta 1. Dengan laboratorium yang lengkap, terus perpustakaan dengan buku yang lengkap seperti itu. Itu salah satu keuntungan juga nih sebagai mahasiswa di Poltekkes Jakarta 1. Secara lebih spesifiknya di jurusan keperawatan ya Kak. Kalau jurusan keperawatan yang teman-teman tahu mungkin dari universitas-universitas biasa itu baru mulai melakukan dinas atau mengelola pasien itu pada saat masuk semester 6. Tapi kita di Poltekkes Jakarta 1 ini di jurusan keperawatan khususnya, jurusan saya, itu sudah mulai mengelola pasien dari semester 3. Jadi kita sudah lebih beradaptasi dengan bagaimana lingkungan rumah sakit, lalu bagaimana stase-stase di keperawatan itu sendiri. Jadi itu benar-benar keuntungan yang menurut saya sangat priceless, sangat berharga gitu untuk kita ke depannya kayak gitu. Jadi selain itu kita juga bisa karena pembelajarannya sudah teratur dan terarah juga, kita bisa mendapatkan teori lebih cepat daripada teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi pengetahuan kita lebih banyak nih Kak. Keren banget ya dari berbagai jurusan. Nah, yang terakhir dari jurusan ortotik prostetik nih. Baik, dari jurusan ortotik prostetik sendiri keunggulannya sangat banyak, tentunya sangat banyak. Yang pertama-tama untuk pembelajarannya, pembelajarannya itu mempunyai dua standar, yaitu standar internasional dan standar nasional seperti itu. Biasa. Nah, untuk pembelajarannya sendiri kita menggunakan pembelajaran berbasis bahasa Inggris, diwajibkan seperti itu. Tetapi jangan khawatir buat teman-teman semua yang mau masuk jurusan ortotik prostetik, untuk tingkat satunya itu ada masa adaptasinya seperti pembelajarannya menggunakan bilingual, jadi dua bahasa, Indonesia dan Inggris seperti itu. Iya. Gitu ya. Iya, masih adaptasi. Nah, kemudian kami juga pada saat praktik difasilitasi. Jadi pada saat praktik kan jurusan ortotik prostetik ini istilahnya membuat kaki palsu ya, membuat prostesis. Nah, itu langsung ke pasien aslinya. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu nih, jadi gimana sih cara nanganin pasien yang tepat dan benar tuh seperti itu. Berarti langsung terjun langsung ya, dari jurusan-jurusan yang lain juga kita langsung ke pasien gitu, bukan hanya teori aja. Nah, tuh teman-teman jangan lupa, pokoknya tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari mahasiswa jurusan dicatat mungkin ya, dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang masih bingung atau mau bertanya seputar Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 bisa hubungi di nomor telepon 085813167084 atau menghubungi website kita dan juga Instagram kita di Polkes Jasa Official. Dan juga jangan lupa nih, kita juga punya Instagram di BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 1.
Oke, kayaknya waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih banyak atas waktunya. kasih. Terima kasih dan jangan kapok ya, nanti kita bakalan undang lagi. Kita bakalan sharing-sharing lagi. Kayaknya teman-teman juga masih penasaran nih seputar jurusan masing-masing. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Pokoknya jangan lupa follow dan subscribe BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dan Poltekkes Jakarta 1 official. Oke, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Oke, Fala. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Beril, Kak Maya.